Sebelum kita memulai Via Online pada hari ini, kita mau puji-pujian terlebih dahulu ya, Kak ya. Pujiannya bareng kita berdua nih, Kak Selin dan Kak Kristo. Oke, lagu pertama judulnya Yesus Besertaku. Yesus Besertaku. Ada yang tahu nggak ya? Tahu nggak ya Kak Selin ya? Oh, Kak Selin tahu. Kak Kristo tahu nggak? Tahu dong maksudnya. Oke, kalau tahu nyanyi bareng-bareng ya, harus keras juga. Musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kata siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, yang terakhir ya. Karena Engkau Yesusku. Oke, masih semangat Kak Selin? Masih dong, ini semangat. Masih dong. Oke, sekali lagi ya Kak, kalau gitu Kak. Sekali lagi lagunya 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Karena bacaan hari ini tentang 5 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita mulai. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita sekali lagi ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sudah capek ya Kak? Aduh, lumayan ya Kak ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut doa aja ya Kak. Oke, sebelum doa kita mau nyanyi satu pujian lagi. Judulnya Bapakku datang padamu. Ambil sikap doa yang baik dulu ya teman-teman.
pagi Allah Bapa. Selamat pagi Allah Bapa. Allah Putra. Allah Putra. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Sepanjang malam tadi. sepanjang malam tadi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami akan via online. Via online. Bantulah kami. Bantulah kami. Tuntunlah kami. Tuntunlah kami. Agar kami dapat Agar kami dapat mengikuti ajaran-Mu mengikuti ajaran-Mu dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke. Oke, kita sudah puji-pujian, sudah berdoa juga. Sekarang kita mau ngapain Kak Celin? Sekarang kita waktunya firman. Oke, kita mau firman. Siapa yang bawa firman hari ini? Bentar, lupa. Siapa ya? Oh, Kak Rosa. Kak Rosa. Oke, Iya. kita panggil bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Kak Rosa. Selamat pagi adik-adik. Sampai berjumpa lagi dengan Kak Rosa pada hari ini di Pihak Kristus Raja tanggal 2 Agustus tahun 2020. Tadi kita sudah pujian, kita sudah berdoa. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dengan Injil, bacaan Injil. Sudah siap belum kitab sucinya adik-adik? Mari kita buka bersama-sama ya. Siapkan Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang kisahnya yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus kita adalah memang Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum-sebelumnya kita juga pernah membaca di firman Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta dicelikkan, orang lumpuh bisa berjalan, dan juga Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Itu adalah menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan dimulai saat itu. Nah adik-adik, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan sebenarnya hanya menguji
murid-muridnya. Seberapa besar murid-muridnya percaya akan Tuhan Yesus. Seberapa besar murid-muridnya peduli akan orang-orang yang di sekitarnya. Pada saat itu, sebenarnya Tuhan Yesus mau bersembunyi supaya jangan diikuti oleh orang banyak. Tuhan Yesus bersembunyi melalui jalan air, naik perahu. Tetapi orang banyak mendengarkan dan orang banyak itu menyusul mendahului Tuhan Yesus melalui jalan darat. Sesampai di sana, ternyata orang-orang itu sudah mendahului Tuhan Yesus dan menyambut Tuhan Yesus di darat. Luar biasa ya, ternyata Tuhan Yesus membawa begitu banyak orang-orang untuk mengikuti mereka. Mereka datang untuk disembuhkan, mereka datang untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Di sana pun Tuhan Yesus tergeraklah oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang datang, orang-orang yang sakit, yang butuh pertolongan. Tuhan Yesus datang untuk mereka. Menjelang sore hari, murid-muridnya datang kepada Yesus. Yesus, mengapa tidak kau suruh orang-orang itu untuk pergi ke desa? Kita tidak punya perbekalan sama sekali untuk memberikan mereka makan. Kita tidak ada persiapan, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak, kamulah yang harus memberi mereka makan. Setelah itu, murid-murid Tuhan Yesus ini, bagaimana ya Tuhan Yesus? Kita ini kan tidak punya persiapan, tidak ada konsumsi, tidak ada uang. Kita mau belanja di mana? Coba, tidak ada warung, tidak ada toko. Kita mau belanja di mana untuk memberi orang-orang sebanyak itu makanan? Tetapi sebenarnya di sini Tuhan Yesus itu hanya menguji mereka, menguji iman mereka. Seberapa besar, seberapa percaya murid-murid kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, coba kita lihat ya kitab sucinya dari Injil Yohanes bab 6 ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama dulu ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, adik-adik, sebenarnya pada saat itu Tuhan sudah tahu bahwa di situ ada seorang anak yang berperan membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dikerjakan untuk menjamu pengikutnya, orang-orang yang mengikuti mereka. Setelah itu apa yang Yesus katakan? Nah, ini adik-adik ya. Anak kecil yang berperan membawa 5 roti dan 2 ikan. Coba adik-adik perhatikan. 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap berkat, lalu membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada semua orang yang ada di situ. Luar biasa. Di sini Tuhan Yesus hanya menginginkan kesediaan kita pada saat orang lain membutuhkan kita, pada saat orang lain ingin dibantu. Apakah adik-adik juga bersedia membantunya? Kita tidak mungkin melakukan hal-hal seperti Tuhan Yesus yang melakukan mujizat yang luar biasa. Hanya ketulusan hati, kita lakukan sederhana saja. Kita lakukan hal-hal yang kecil saja. Contohnya, pada saat adik-adik dimintai tolong orang tua, apakah adik dengan sukacita, dengan senang hati membantu orang tua? Oh pasti, kakak percaya adik-adik biak di sini luar biasa ya, biak-biak Kristus saja ya.
pasti akan dengan senang hati membantu orang tua. Disitulah yang Tuhan inginkan adalah memberikan sebagian apa yang kita punya. Jangan tunggu besok kalau kita sudah besar, jangan. Tapi di saat kita masih kecil, kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Walaupun itu hanya sedikit dan hanya bagian yang sederhana saja. Coba adik bisa bayangkan ya, tersenyum kepada orang lain. Tersenyum kepada orang lain itu juga ternyata sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Coba kalau adik pagi-pagi bangun tidur, ada mama, ada papa di rumah, adik bangun tidur, cembetut wajahnya, enak nggak dilihat? Pasti nggak enak kan? Coba berikan salam, berikan senyum, ya. Selamat pagi mama, selamat pagi papa, selamat pagi kepada semua orang yang ada di rumah. Sapa mereka dengan penuh kasih. Itu juga menunjukkan bahwa adik-adik sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Gak usah nunggu disuruh-suruh, senyum kok disuruh. Lah senyum itu gratis loh dari Tuhan loh. Kok disuruh-suruh, ya toh? Senyum itu manis loh, manis kan? Nah gitu adik-adik ya. Disapa orang-orang di sekitar kalian, ya. Disapa, halo teman, jangan diem aja, sudah kenal juga, ketemu diem aja, cembetut aja, ya. Jangan adik-adik ya. Coba sekarang tunjukkan wajah sukacita kalian, tunjukkan senyum yang manis ya. Sapa mereka dengan sapaan yang hangat. Itu. Dan hal yang sederhana lagi yang bisa adik lakukan pada saat ini adalah berdoa. Loh, kok berdoa Kak? Iya. Berdoa adalah hal yang wajib kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun memberi contoh kita untuk selalu berdoa. Jadi, apalagi di saat sekarang ini ya, di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia sedang ada pandemi yang semuanya berpengaruh ya. Pada saat ini kita merasakan hal-hal yang luar biasa. Dalam arti untuk ekonomi juga susah, untuk bekerja juga susah. Pada saat ini yang bisa adik lakukan berdoa. Mendoakan mereka yang sedang terkena musibah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kalau adik-adik ditelepon teman, aku tolong didoakan ya. Adik-adik juga harus menjawab, iya, pasti saya doakan. Dan doanya apa? Kalau saya mau supaya nilai saya bagus, iya didoakan. Iya, tapi kamu juga harus rajin belajar ya. Terus yang ketiga yang juga bisa adik lakukan adalah berbagi. Nah, kalau berbagi ini kalian harus kerelaan hati juga sih ya. Minta tolong papa mama ya. Untuk menolong kalian, kan kalian nggak mungkin keluar rumah sendiri untuk membagikan sesuatu. Jadi komunikasikan dulu dengan orang tua. Bagaimana caranya kalian bisa membantu mereka yang mungkin kamu adik-adik berlebihan sesuatu, atau berbagi yang sederhana. Mungkin minta tolong papa mamanya yang bisa jahit, tolong bikinkan masker dong, bisa dibagikan ke teman-teman kita yang tidak punya masker. Hal itu sudah sangat membantu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi untuk saat ini apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dengan setulus hati. Karena apapun yang kalian lakukan, sedikit apapun yang kalian lakukan dengan senang hati, itu berkenan kepada Tuhan. Ya adik-adik, ingat ya, bahwa apapun yang kalian lakukan dengan senang hati, dengan tulus hati, membuat Tuhan senang. Jadi adik-adik mulai sekarang, 1. Bersikap ramah, 2. Mendoakan bagi semua, bagi orang tua, bagi semuanya, dan juga berbagi. Adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah adik-adik ingat ya? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau aktivitas bersama dengan kakak-kakak yang lain. Nah, tadi kan adik-adik sudah pujian dan sudah mendengarkan firman nih dari kakak-kakak. Nah, sekarang kita mau mulai aktivitasnya. Yang pertama kita perlu siapkan adalah double tape, gunting, pensil warna, dan gambar yang nantinya akan kalian download di Instagram Biak KR. Gambarnya nanti ada 3. Yang pertama ada gambar keranjang, nanti akan dipotong dan akan menjadi seperti ini. Nah, bagian tengahnya nanti kalian tidak potong sampai putus ya. Lalu yang kedua ada gambar 5 roti dan 2 ikan seperti ini. Nah, nanti kalian potong masing-masing menjadi kecil-kecil seperti ini. Ini contoh ikannya. Lalu kemudian juga ada gambar keranjang. Nah, keranjang ini nanti kalian memotong panjang dan akan kalian tekuk menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah kalian potong seperti ini tadi, kalian bisa langsung mewarnai. Kalian bisa mewarnai sesuai selera kalian dan nanti tinggal menempel roti dan ikannya bisa ditempel di bagian keranjangnya seperti ini. Dan nanti untuk di bagian dalamnya kalian bisa menempel ini tadi. Nah, untuk hasil yang sudah jadi kalian bisa seperti ini. Nah, nanti kalau dibuka hasilnya akan gini. Oke. Nah, jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya adik-adik. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa difoto dan kemudian dipost di Instagram papa mama kalian. Dan jangan lupa di-tag di Instagram @biakkr dan @komsos_kr. Oke adik-adik, setelah pujian, firman dan aktivitas, sekarang saatnya untuk doa penutup ya. Nah, doa penutupnya akan dipimpin oleh Kak Rosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. Kami, adik-adik, boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, Berkatilah kami Tuhan, agar kami agar kami mampu menjadi pelaku firman untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya, kemudian difoto dan diupload di Instagram papa mama kalian dan di-tag di Instagram @biakkr dan @komsos_kr. Jangan lupa juga ya untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini. Sampai Oke. jumpa di Biak Online minggu depan. Dadah!